Rob Lucci pada awalnya diperkenalkan sebagai salah satu kuli pembuat kapal di Water 7. Lalu terungkap kalau dia, Kaku, Khalifa, dan Bluno semuanya adalah agen CP9, kelompok pembunuh rahasia milik pemerintah dunia. Lucci dan rekan-rekannya pun menjadi musuh yang berat untuk Luffy selama alur Enies Lobby. Penasaran dengan tokoh yang satu ini? Well, sesuai dengan request dari kamu bosku, inilah dia 7 fakta tentang Rob Lucci. Namun sebelum itu, bagi kamu yang belum subscribe nih, yuk kita subscribe channel ini. Karena selain subscribe itu gratis, kamu juga bisa mendapatkan info-info dan teori-teori menarik loh dari channel ini. Number 1. Pemerintah dunia sepertinya memiliki fasilitas sendiri untuk pelatihan calon-calon anggota CP9. Lucci sudah diperlihatkan latihan Rokushiki sejak umurnya masih 8 tahun. Gak heran lagi nih kalau dia dan rekan-rekannya kemudian menjadi petarung yang luar biasa tangguh. Meski Lucci dan rekan-rekannya di CP9 tidak ada yang pemakan buah iblis tipe Logia. Namun di antara rekan-rekannya pun Lucci bisa dibilang istimewa loh. Number 2. Ada beberapa anggota CP9 yang mengungguli Lucci dalam skill Rokushiki tertentu. Kita misalkan saja Kaku dan Jabra. Kaku adalah anggota dengan kemampuan Rakiaku terbaik di antara rekan-rekannya. Sementara Jabra bisa menggunakan Tekkai Kenpo yang memungkinkan dia untuk bergerak sambil menggunakan Tekkai. Meski begitu, di antara rekan-rekannya, Lucci adalah pengguna Rokushiki yang menguasai rata ke-6 skill dari ilmu bela diri itu. Penguasaan terhadap 6 skill Rokushiki ini memungkinkan Lucci untuk memiliki Rokugan, jurus pamungkas dari teknik Rokushiki. Ada banyak tokoh di One Piece yang mempelajari Rokushiki. Bahkan di luar CP9 pun, Momonga dan Koby dari Angkatan Laut menggunakan skill-skill Rokushiki juga loh. Namun hingga saat ini, hanya Lucci yang dapat menggunakan jurus pamungkas, yaitu Rokugan. Number 3. Rob Lucci adalah pembunuh massal loh. Ia sudah dilatih Rokushiki sejak usia 8 tahun. Melatih Rokushiki sejak usia 8 tahun, Lucci kemudian dapat membantai 500 prajurit Sandra dari sebuah kerajaan. Tak hanya itu, Lucci juga membantai kru bajak laut yang menyandra 500 prajurit itu. Yang menarik sih, pembantaian ini dilakukan Lucci saat dia masih berumur 13 tahun. Jadi nih, korbannya saat dia melawan Luffy di Enies Lobby mungkin sudah jauh lebih banyak dari itu. Mengerikan juga ya. Number 4. Spandam sempat memfitnah Rob Lucci dan seluruh CP9 sebagai penyebab kegagalan parah di Enies Lobby kala itu. Fitnahan Spandam ini juga sempat membuat Lucci harus menghadapi kelompok angkatan laut yang diperintahkan untuk menangkapnya. Nah, kisah sampul Rob Lucci terakhir kali memperlihatkan kalau Lucci mengancam untuk mendatangi Spandam. Number 5. 4 halaman terakhir dari kisah sampul CP9 memperlihatkan apa yang terjadi antara Lucci dan Spandam. Lucci mengancam Spandam. Spandam dan ayahnya lalu merencanakan cara menghancurkan CP9, sementara Lucci dan krunya pergi berlayar. Apa yang terjadi setelah itu sih masih menjadi misteri. Namun saat Lucci dan Spandam muncul lagi, ternyata keduanya sudah menjadi anggota CP0 bersama Kaku. Jadi rencana Spandam dan Spandin untuk menghancurkan CP9 jelas gagal. Spandam yang tadinya terhitung sebagai eksekutif kemudian menjadi agent, meski dia kini bekerja di organisasi paling elit di pemerintahan dunia. Kemudian Lucci dan Kaku ternyata justru mendapat promosi. Number 6. Rob Lucci, Kaku, dan juga Stussy yang baru saja menyelinap masuk ke Whole Cake Island terakhir kali terlihat berada di Mary Joyce. Saat Leo dan Donsai hendak melindungi Shirahoshi yang hendak dibawa paksa oleh Carlos, Lucci, Kaku, dan CP0 yang lain siap menghadapi mereka. Lucci sendiri menunjukkan level kekuatannya loh di adegan ini. Dengan mudah, dia bahkan bisa menahan pergerakan dari Sai dan Leo, meski keduanya adalah komandan dari armada besar topi jerami. Number 7.
Sebelum terlihat di Mary Joyce, Lucy sebenarnya sudah pernah tampil loh di One Piece Movie Gold, di mana ia masih terlihat berhati dingin seperti sebelumnya. Namun di Mary Joyce ini, sebenarnya sifat Lucy terasa lebih melunak dibandingkan sebelumnya. Dia memang menahan Sai dan Leo yang menolong Shirahoshi. Namun ia mengatakan kalau aksinya itu untuk melindungi banyak negara dari kehancuran. Mengingat aja nih ya apa yang terjadi di Sabaudi, kalau Carlos dihajar oleh orang biasa seperti dia dihajar oleh Luffy, sudah pasti nih Laksamana Angkatan Laut dan Pasifista akan berdatangan ke Mary Joyce untuk menangani dengan brutal para pelaku. Itulah dia bosku 7 fakta Lucy yang paling menarik sejauh ini. Gimana pendapat kamu soal Agent CP0 yang satu ini? Sampaikan di kolom komentar ya.